Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, itu mereka. Ketika tatapan mereka beralih ke Ying Mingchao dan Zi Sunyi, itu bukan hanya manusia saja yang terkejut, bahkan para bandit bis juga terkejut. Meskipun Ying Mingchao dan Zi Sunyi berada di ranah puncak di 100 Refinements Ordinary Realm, tapi kultivasi mereka hanya biasa-biasa saja ketika ditempatkan di alam atas Ciliokosem besar. Dan bahkan, mereka akan terlihat sangat lemah sehingga tidak ada yang mau memperhatikan mereka. Bagaimana orang-orang seperti mereka dapat berhubungan dengan seorang ahli seperti Chu Feng? Menjerit. Sebelum mereka bisa memikirkan masalah ini, para bandit bis mulai jatuh ke tanah setelah berteriak. Tubuh mereka benar-benar terkoyak, dan jiwa mereka benar-benar hancur. Setelah disiksa, mereka semua mati di tangan Chu Feng. Pada akhirnya, hanya yang peringkat 3 surgawi abadi yang masih hidup. Namun dia juga dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dan bahkan hampir mati. Jika kamu berpikir bahwa kamu telah menghilangkan ras kami, maka kamu benar-benar delusi. Kehidupan kami dapat berlangsung begitu lama, itu karena sesuatu yang tidak mungkin kamu bayangkan. Meskipun memang benar bahwa kami akan dibunuh olehmu, tapi ras kami tidak akan padam. Adapun kamu ditakdirkan untuk membayar atas apa yang telah kamu lakukan di sini hari ini. Peringkat 3 surgawi abadi binatang bandit itu berteriak dengan keras. Meskipun dia jelas berada di ambang kematian, tapi bandit bis itu sebenarnya masih mengancam Chu Feng. Bang! Tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, tatapan Chu Feng segera bergeser. Setelah ledakan meredam, peringkat 3 surgawi abadi binatang bandit itu berubah menjadi percikan darah yang berhamburan di seluruh tanah. Binatang bandit terakhir yang berada di tempat persembunyian yang luas itu, dia telah mati di tangan Chu Feng. Setelah membunuh peringkat 3 surgawi immortal bandit bis, Chu Feng berkata kepada orang-orang di bawah. Kalian semua bisa pergi sekarang, ucap Chu Feng. Pada saat itu, Luo Xiaofeng dan yang lainnya dari keluarga Luo benar-benar terkejut. Mereka tidak berani mempercayai telinga mereka. Meskipun mereka telah menghina Chu Feng, tapi dia sebenarnya tidak berencana untuk membunuh mereka. Jenis hati yang luas seperti ini, itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Karena inilah, mereka merasa sangat skeptis. Apakah Chu Feng benar-benar berencana untuk menyelamatkan mereka? Tuanku, terima kasih telah menyelamatkan hidup kita, terima kasih telah menyelamatkan hidup kita. Sementara orang-orang dari keluarga Luo bingung, tapi orang-orang dari dua formasi besar yang ada di bawah, semuanya berlutut di tanah dan mulai mengucapkan terima kasih kepada Chu Feng dengan koutou padanya. Karena bagaimanapun, Chu Feng benar-benar menyelamatkan mereka. Selanjutnya, Chu Feng tidak memiliki banyak reaksi ketika dihadapkan dengan kerumunan yang bersujud kepadanya untuk mengucapkan terima kasih. Namun sebaliknya, ia terbang ke Ying Mingchao dan Zi Sunyi. Chu Feng, wah, kamu benar-benar sudah dewasa sekarang. Katakan padaku, tepatnya level berapa kultivasimu sekarang? Ying Mingchao segera mendekati Chu Feng setelah dia mendarat. Meskipun dia masih sangat lemah, tapi dia juga sangat energik. Alasan untuk itu adalah, karena dia merasa sangat senang dan bersemangat. Senior, aku peringkat 4 abadi surgawi sekarang, jawab Chu Feng. Ditanya oleh Ying Mingchao, Chu Feng secara alami tidak akan berusaha menyembunyikan kultivasinya. Oh surga, kamu sudah di peringkat 4 abadi surgawi, jika ingatanku benar, kamu hanya peringkat 1 immortal sejati ketika kami meninggalkan alam biasa 100 perbaikan. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, kamu sudah menjadi peringkat 4 abadi surgawi. Kecepatan kemajuanmu semakin menakutkan saja. Benar-benar menakutkan, benar-benar menakutkan. Hahaha, seperti yang diharapkan dari adik laki-lakiku, Ying Mingchao. Aku tidak salah menilaimu, hahaha. Ying Mingchao dengan kuat menepuk bahu Chu Feng, dan secara terbuka memujinya. Selain bahagia, Ying Mingchao juga sangat terkejut. Kembali ketika berada di alam biasa 100 Refinements, ranah immortal sejati adalah tingkat puncak kultivasi untuk para kultivator. Mereka yang mampu mencapai ranah immortal sejati, itu akan berdiri di puncak alam 100 perbaikan. Selain itu, penghalang menuju ke ranah immortal sejati telah memblokir sebagian besar orang di alam biasa 100 Refinements.
Itu adalah penghalang yang tidak bisa ditembus banyak orang sepanjang hidup mereka. Adapun Chu Feng, dia benar-benar bisa matang ke peringkat 4 abadi surgawi dalam waktu kurang dari 2 tahun. Bakat Chu Feng ini telah melampaui imajinasi Ying Mingqiao. Setelah semua, untuk orang-orang dari alam biasa 100 Refinements, ranah True Immortal sudah menjadi mimpi yang dibuat-buat. Adapun ranah abadi surgawi, mereka bahkan tidak berani memimpikannya. Senior, tolong berhenti memuji aku. Kamu harus duduk dan mengizinkan aku untuk terus menyembuhkan lukamu. Chu Feng mendukung Ying Mingqiao, dan berbicara dengan penuh perhatian. Pada saat itu, yang paling dikhawatirkan Chu Feng adalah kesehatan Ying Mingqiao dan Zixun Yi. Chu Feng, biarkan orang tua ini mengobati luka mereka. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah menemukan harta karun di sini. Tepat pada saat itu, suara seorang lelaki tua segera terdengar. Itu adalah Chu Yuyuan. Chu Feng, siapa orang ini? Tanya keduanya. Ying Mingqiao dan Zixun Yi sama-sama menatap Chu Yuyuan, yang bergoyang-goyang saat dia berjalan ke arah mereka dengan tongkat di tangannya. Senior, aku lupa membuat perkenalan. Orang ini adalah senior yang aku temui di alam atas Ciliokosem besar. Dia juga dermawan aku, orang yang menyelamatkan hidup aku, dia adalah Tuan Yuyuan. Tuan Yuyuan, kedua orang ini adalah senior aku dari alam biasa 100 perbaikan. Chu Feng berjalan maju, dan mulai membuat perkenalan. Ying Mingqiao dan Zixun Yi. Aku sudah tahu, ucal Tuan Yuyuan. Namun sebelum dia selesai memperkenalkan Ying Mingqiao dan Zixun Yi, Chu Yuyuan berbicara dengan senyum di wajahnya. Dia benar-benar tahu tentang Ying Mingqiao dan Zixun Yi. Namun saat memikirkannya, itu juga tidak mengejutkan. Setelah semua, Chu Yuyuan bahkan tahu tentang iblis persenjataan Chu Feng. Kemungkinannya, dia telah menyelidiki Chu Feng dengan seksama. Dengan demikian, itu sangat wajar baginya untuk mengetahui tentang hal-hal lain dari alam biasa 100 penyempurnaan. Selain itu, apa yang mengejutkan adalah setelah Chu Yuyuan berjalan ke Ying Mingqiao dan Zixun Yi, orang tua yang memiliki status yang sangat tinggi itu bahkan di dalam klan surgawi Chu, dia sebenarnya membungkuk dengan hormat kepada Ying Mingqiao dan Zixun Yi. Dengan cara yang sangat berterima kasih, dia pun berkata, "Terima kasih telah menjaga Chu Feng di alam biasa 100 penyempurnaan," ucap Tuan Yuyuan. Tuan Yuyuan, kamu tidak harus melakukan ini, tidak harus melakukan ini. Melihat ini, Ying Mingqiao dan Zixun Yi bergegas-bergegas untuk menghentikan Chu Yuyuan. Namun demikian, mereka tidak berani untuk benar-benar mendekati Chu Yuyuan. Dengan demikian, mereka bingung apa yang harus dilakukan. Meskipun mereka memang karakter top di alam biasa 100 Refinements, tapi mereka masih sangat gugup di depan Chu Yuyuan. Menilai dari cara Chu Feng memperkenalkannya, mereka dapat mengatakan bahwa Chu Yuyuan jelas bukan orang biasa di alam atas Ciliokosem besar. Mereka merasa bahwa Chu Yuyuan kemungkinan besar jauh lebih kuat daripada Chu Feng saat ini. Bagi mereka berdua pada saat itu, orang yang kuat hanya mirip dengan dewa. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka tidak menghormatinya? Kita semua adalah keluarga. Orang tua ini tidak perlu kesopanan, jadi kalian berdua tidak perlu menganggapku sebagai orang luar juga. Cepat duduk. Orang tua ini akan mengobati luka kalian, kata Chu Yuyuan dengan lambaian tangannya. Terima kasih senior, Ying Mingqiao dan Zixun Yi berhenti ragu-ragu. Mereka membungkuk kepada Chu Yuyuan dengan penuh terima kasih, dan kemudian duduk secara bersamaan. Chu Yuyuan juga duduk bersila. Dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan spiritual menyelimuti Ying Mingqiao dan Zixun Yi. Ketika Chu Feng melihat kekuatan spiritual Chu Yuyuan dilepaskan, dia juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Alasan untuk itu adalah, karena kekuatan spiritual Chu Yuyuan tidak hanya di ranah yang ditinggikan, tapi itu juga tanda naga. Tidak hanya Chu Yuyuan seorang ahli di ranah yang ditinggikan, tetapi ia juga seorang spiritualis dunia jubah agung tanda naga. Spiritualis dunia jubah agung tanda naga, itu adalah spiritualis dunia terkuat di alam atas Ciliokosem besar. Adapun peringkat 2 yang ditinggikan, itu juga merupakan kultivasi yang bisa memandang rendah semua orang di alam atas Ciliokosem besar. Baik kultivasi bela diri dan levelnya sebagai seorang spiritualis dunia, itu telah mencapai puncak di grid Ciliokosem Upper Realm. Hanya pada saat itulah Chu Feng benar-benar menyadari, betapa kuatnya Chu Yuyuan itu. Tidak heran, kalau Chu Yuyuan akan ditugaskan menjaga tempat yang sama pentingnya dengan domain suci 9 bulan sendirian.
Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya. Setelah Chu Yuyuan melambaikan tangannya, orang lain yang hadir memperhatikan bahwa kekuatan spiritual yang dilepaskan Chu Yuyuan bukanlah masalah kecil. Bahkan Ying Mingchao dan Zi Sunyi mengungkap ekspresi tercengang. Hanya dengan merasakannya saja, mereka dapat mengetahui seberapa kuat kekuatan spiritual Chu Yuyuan. Itu adalah kekuatan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan bahkan tidak pernah rasakan. Pada saat itu, mereka menjadi lebih yakin bahwa Chu Yuyuan adalah karakter besar. Chu Feng, apakah kamu merasakannya? Chu Yuyuan bertanya pada Chu Feng sambil merawat luka Ying Mingchao dan Zi Sunyi. Senior, junior ini sudah merasakannya. Harta karun itu sebenarnya terletak di bawah formasi, jawab Chu Feng sambil menunjuk ke bawah. Kalau begitu, berhenti ragu-ragu dan mulailah, kata Chu Yuyuan sambil tersenyum. Saat Chu Yuyuan berbicara, dia, Ying Mingchao, dan Zi Sunyi yang sedang duduk di tanah, sebenarnya mereka mulai mengambang pada saat yang sama. Tidak hanya mereka bertiga melayang di udara, tetapi mereka juga bergerak jauh dari dua formasi aneh di bawah ini. Chu Yuyuan memberi Chu Feng ruang untuk bertindak. Wush wush wush. Setelah Chu Yuyuan pergi, tangan Chu Feng mulai bergerak tanpa henti, San membentuk semua jenis segel tangan. Dia telah melepaskan kekuatan spiritualnya yang tak terbatas. Kekuatan spiritualnya seperti pasukan ribuan pria dan kuda yang luar biasa. Mengikuti perintah Chu Feng, mereka mulai bergerak ke segala arah dan mengembun bersama. Chu Feng sedang menyiapkan formasi pembuka segel besar. Chu Feng telah memutuskan bahwa harta karun bandit bis terletak di bawah dua formasi besar. Pasti ada semacam tujuan khusus bagi formasi itu untuk menanamkan energi di bawahnya. Menurut kabar, ruang itu disembunyikan dengan baik. Bahkan Chu Feng hanya dapat menemukan petunjuk tentang hal itu, dan tidak dapat melihatnya sepenuhnya. Dengan demikian, Chu Feng harus mengatur formasi pembuka segel besar, itu untuk memasuki tempat di mana bandit bis menyimpan harta mereka. Dia sebenarnya juga seorang spiritualis dunia jubah agung. Karena dia memiliki kemampuan seperti itu, siapakah dia sebenarnya? Pada saat itu Luo Xiaofeng yang sudah tercengang oleh Chu Feng sebelumnya, dia kembali mengeluarkan suara gemetar. Bukan hanya dia saja, banyak orang lain dari keluarga Luo juga merasa seperti itu. Mereka benar-benar terpana oleh betapa kuatnya Chu Feng ini. Bahkan Luo Dali yang percaya bahwa Chu Feng akan bisa menyelamatkan mereka sepanjang waktu, dia juga terpana. Kalian semua benar-benar bodoh, kalian bahkan tidak mengenalinya. Pada saat itu, seorang lelaki tua tiba di samping Luo Dali dan yang lainnya dari arah dua formasi yang ada di bawah. Dia adalah seorang pria tua yang juga ditangkap bersama Chu Feng dan yang lainnya. Dia memiliki kultivasi True Immortal peringkat 2. Dia selalu diam sepanjang perjalanan di sana. Tetapi yang mengejutkannya adalah, sekarang dia benar-benar berbicara kepada orang-orang dari keluarga Luo. Melihat bahwa pria tua itu sepertinya tahu siapa Chu Feng, Luo Dali buru-buru melangkah maju dan bertanya kepadanya. Senior, tepatnya siapa dermawanku ini? Tanya Luo Dali. Yang lain dari keluarga Luo juga melemparkan tatapan ingin tahu mereka ke arah orang tua itu. Mereka semua ingin tahu persis siapa Chu Feng baginya untuk memiliki kekuatan luar biasa. Awalnya aku berpikir, bahwa mereka hanyalah orang yang mirip. Lagi pula, dengan luasnya tempat alam atas Ciliokosem besar, ada banyak sekali orang yang mirip. Namun jika menilai berdasarkan hal-hal sekarang, dia pastinya bukan hanya seorang yang mirip. Tapi sebaliknya, itu benar-benar dia. Dia adalah harapan masa depan Great Ciliokosem Upper Realm kita, pria tua itu menatap Chu Feng sambil mengucapkan kata-kata itu. Bukan saja matanya dipenuhi dengan antisipasi tanpa akhir untuk masa depan, tetapi bahkan suaranya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Senior, tepatnya siapa dia? Tanya orang-orang dari keluarga Luo tidak dapat menahan rasa penasaran mereka. Tampaknya tempat ini benar-benar lokasi terpencil. Berita di Great Upper Ciliokosem Realm dapat melakukan perjalanan jauh dan cepat. Namun, apakah kamu semua belum pernah mendengar nama Chu Feng, Tanua pria tua itu? Melihat bahwa Luo Dali dan yang lainnya tampaknya benar-benar tidak tahu tentang Chu Feng, pria tua itu mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Setelah semua, benar-benar sedikit orang di alam atas Ciliokosem besar tidak tahu tentang Chu Feng. Meskipun kamu semua mungkin belum pernah mendengar tentang Chu Feng, tapi kamu seharusnya sudah mendengar tentang Chu Heavenly Clan kan? Orang tua itu bertanya.
Kami secara alami tahu tentang Chu Heavenly Clan. Mereka adalah tuan dari alam atas Ciliocosm besar kami. Siapa yang mungkin tidak tahu tentang Chu Heavenly Clan? Kata Luo Dali. Dalam hal ini, apakah kamu semua sudah mendengar tentang Chu Xuanyuan? Orang tua itu bertanya lagi. Kami secara alami telah mendengar tentang Chu Xuanyuan. Dia adalah putra Chu Hanxian, dan menjadi legenda di Great Ciliocosm Upper Realm kami. Dia bahkan dianggap sebagai orang terkuat yang pernah muncul di alam atas Ciliocosm besar. Luo Dali tampak sangat emosional ketika menyebut Chu Xuanyuan. Bahkan nadanya menjadi emosional. Mendengar kata-kata itu, pria tua itu menunjukkan senyum di wajahnya dan berkata, "Kalau begitu, semuanya akan lebih mudah." Tidak hanya Chu Feng itu orang terkuat dari generasi muda Chu Heavenly Clan saat ini, tapi dia juga cucu Chu Hanxian, dan putra Chu Xuanyuan, kata pria tua itu. Apa? Dia sebenarnya putra Tuan Chu Xuanyuan, tapi kan, bukankah dikatakan bahwa putranya telah, seru mereka. Kata-kata yang diucapkan oleh orang tua itu datang seperti sambaran kilat ke kepala seseorang. Bukan hanya Luo Dali saja, bahkan semua orang dari keluarga Luo merasakan kepala mereka berdengung. Mereka hanya tidak berani mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Belum lagi faktanya bahwa mereka merasa seseorang yang berkaliber seperti itu, pasti tidak akan pernah menemukan mereka sepanjang hidup mereka. Apalagi, mereka juga mendengar desas-desus tentang putra Chu Xuanyuan yang telah meninggal sejak lama. Tidak ada tapi-tapian. Putra Chu Xuanyuan belum meninggal. Selanjutnya, dia sedang berdiri di depan kalian semua. Selain itu, kalian semua telah menghinanya sebelumnya. Saat pria tua itu berbicara, dia melirik Luo Xiaofeng dan yang lainnya dari keluarga Luo. Oh surga, dia sebenarnya Chu Feng itu. Pada saat itu, Luo Dali menjadi sangat bersemangat. Dia tampaknya berada di ambang tidak mampu menahan kegembiraannya. Tubuhnya gemetar, sehingga ia menyerupai seseorang yang sakit parah dan sekarat. Adapun yang lain dari keluarga Luo, terutama Luo Xiaofeng dan Su Jialuo, mereka semua jatuh dengan wajah pucat. Hanya pada saat itulah mereka menyadari, orang macam apa yang telah mereka hina. Hanya gelar generasi muda Chu Heavenly Clan saja, itu sudah cukup untuk membawa pada mereka hukuman mati. Adapun Chu Feng, dia bahkan orang yang paling kuat dari generasi muda klan Surgawi Chu, dan juga keturunan dari dua legenda Chu Hanxian dan Chu Xuanyuan. Lalu senior, siapa senior yang di sana itu? Luo Dali menunjuk ke arah Chu Yuyuan, yang saat ini sedang merawat luka Ying Mingchao dan Zi Sunyi di udara. Aku benar-benar tidak kenal orang itu. Akan tetapi, jika melihat bahwa dia muncul di tempat ini bersama dengan Chu Feng, aku berasumsi bahwa dia harus menjadi orang itu, kata pria tua itu. Orang yang mana? Tanya Luo Dali. Bahkan jika aku memberitahumu tentang hal itu, kamu tidak akan tahu siapa orang itu. Yang perlu kamu ketahui adalah, bahwa dengan kekuatan orang itu, bahkan kepala Akademi Starfall Holy Land harus tunduk kepadanya, dan memanggilnya sebagai tuan. Meskipun dia bukan tetua agung Chu Heavenly Clan, tapi status maupun kekuatannya tidak kalah dengan tetua agung Chu Heavenly Clan, kata orang tua itu. Dia sebenarnya sekuat itu. Oh surga, aku benar-benar tidak akan pernah membayangkan bahwa aku, Luo Dali, akan dapat menyaksikan karakter besar seperti itu dalam hidupku. Bahkan jika aku mati setelah ini, semuanya tidak akan sia-sia. Aku tidak menjalani hidup dengan sia-sia, ucap Luo Dali dengan sangat bersemangat. Bahkan dia tidak memperhatikan, bahwa keluarganya sedang ketakutan tanpa alasan di belakangnya. Pada saat itu, satu kata bergema di benak orang-orang dari keluarga Luo. Kacau, ini benar-benar kacau. Mereka merasa benar-benar kacau. Mereka akhirnya telah memprovokasi karakter setingkat tetua agung dari klan Surgawi Chu. Seseorang seperti itu benar-benar seseorang yang mampu menggunakan kekuatan magis di alam atas Ciliocosm besar, dan juga seseorang yang mirip dengan dewa. Ludah dari orang seperti itu saja sudah bisa menenggelamkan mereka sampai mati. Bas-bas. Tepat pada saat itu, cahaya mulai berkedip dalam dua formasi besar. Tanda garis dan simbol mulai bergerak maju, dan Chu Feng telah berhasil mengatur formasi pembuka segel besarnya. Formasi pembuka segel besar Chu Feng telah mengelilingi dua formasi besar, namun itu tidak menyegel siapapun di dalamnya. Semua orang, hidup dan matimu tidak ada hubungannya denganku. Aku akan menawarkanmu semua nasihat. Apa yang akan aku lakukan sekarang, itu akan sangat berbahaya.
Jika kalian semua ingin bertahan hidup, janganlah berlama-lama di sini, dan segeralah pergi, kata Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, orang-orang yang masih di dalam dua formasi besar buru-buru melayang ke langit, dan melarikan diri dengan kecepatan tercepat mereka. Bahkan ada orang di antara mereka yang bahkan tidak repot-repot berbalik, dan malah melarikan diri secara langsung. Namun, ada juga orang-orang yang berhenti melarikan diri setelah menjauhkan diri dari formasi besar Chu Feng. Selanjutnya, mereka bahkan berbalik untuk melihat. Mereka semua ingin tahu, apa yang Chu Feng rencanakan untuk dilakukan. Mereka tidak lagi takut untuk hidup mereka. Setelah semua, bahkan tanpa menyebutkan kekuatan Chu Yuyuan, kekuatan Chu Feng saja sudah cukup untuk memberi mereka rasa aman. Dengan demikian, mereka tidak lagi takut pada hewan bandit. Malahan sebaliknya, mereka ingin tahu persis mengapa karakter besar seperti Chu Feng tiba di tempat seperti itu. Aktifkan formasi. Tiba-tiba saja Chu Feng berteriak, dan gemuruh mulai terdengar tanpa henti. Saat formasi besar Chu Feng diaktifkan, dua formasi penyedia energi mulai runtuh, dan bahkan tanah mulai runtuh. Buka segel, teriak Chu Feng lagi. Kali ini, kekuatan formasi besar Chu Feng tumbuh lebih kuat. Jangankan aura tak terbatas dari formasi besar, bahkan hanya cahaya intens yang dipancarkan olehnya saja, itu sudah menyebabkan banyak penonton tidak dapat membuka mata mereka. Melihat itu, orang-orang dari keluarga Luo melihat harapan untuk bertahan hidup. Tanpa melihat ke belakang, mereka mulai melarikan diri dari tempat persembunyian. Kenapa kalian semua melarikan diri? Lord Benefaktor telah menyelamatkan kami, apakah kalian semua tidak berencana untuk berterima kasih padanya? Luo Dali berlari mengejar keluarganya, dan mulai mencaci maki mereka. Apakah kamu sudah gila? Kami sudah membantahnya seperti itu sebelumnya. Jadi bagaimana mungkin ia bisa menyelamatkan kami ketika ia menyelesaikan apa yang dia lakukan? Jika kita tidak melarikan diri sekarang, kapan kita harus melarikan diri? Orang-orang dari keluarga Luo berbicara bersamaan. Kalian semua benar-benar memandang rendah karakter Lord Benefaktor kami. Jika dia ingin membunuh kalian semua, dia sudah melakukannya ketika kamu membantahnya sebelumnya. Kenapa dia membuatmu tetap hidup sampai sekarang? Luo Dali berkata. Mendengar apa yang dikatakan Luo Dali, mata orang-orang dari keluarga Luo agak berubah. Mereka tiba-tiba menyadari, bahwa apa yang dikatakan Luo Dali memang masuk akal. Sejak zaman kuno, para ahli akan selalu secara langsung melepaskan serangan mereka ketika mereka marah. Bahkan tidak ada alasan bagi seorang ahli untuk menahan diri. Adapun Chu Feng, dia tampaknya tidak marah dengan mereka sejak awal. Bahkan ketika mereka menghinanya, dia hanya tersenyum pada penghinaan mereka, dan tidak berusaha untuk merapikan mereka. Mungkinkah Chu Feng adalah orang yang berpikiran terbuka, sehingga dia tidak memiliki niat untuk membahayakan mereka? Jika itu masalahnya, bukankah orang yang berpikiran sempit adalah mereka? Bergemuruh. Tepat pada saat itu, ledakan keras tiba-tiba terdengar dari arah formasi besar. Semua kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke sana. Mereka menemukan bahwa, bukan hanya dua formasi besar yang diisi dengan batu kristal yang sepenuhnya dihancurkan oleh formasi besar segel Chu Feng, tetapi bumi di bawahnya juga telah sepenuhnya runtuh, dan meninggalkan jurang yang tak berujung. Pada saat itu, teriakan terdengar dari dalam jurang yang dalam. Jeritan itu begitu menakutkan, sehingga mereka menyerupai raungan iblis. Mendengar teriakan itu, kerumunan merasakan rambut mereka berdiri, dan mereka mulai menggigil ketakutan. Lebih jauh lagi, jeritan itu semakin keras dan jelas. Ini berarti bahwa sesuatu yang menakutkan sedang mendekati mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.